warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rahmawati dengan NIM 01021382126142. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rohan, wadiah, dan jualah. Memasuki materi pertama yaitu rohan atau gadai. Menurut bahasa, gadai adalah tetap, sedangkan menurut syarat ialah menjadikan barang yang memiliki nilai sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil untung atau mengambil manfaat dari barang tersebut. Selanjutnya ada dua jenis rohan, yaitu rohan yang pertama, ikar atau rasmi, di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua ada rohan hiazi, yang sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rohan ikar yang hanya menyerahkan hak kepemilikannya atas barang, maka rohan hiazi tersebut barang pun dikuasai oleh kreditur. Adapun rukun dan syarat rohan. Rukun rohan itu ada akad dan ijab kabul. Yang kedua akid atau yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang. Dan yang terakhir harus adanya barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan. Sedangkan syarat rohan yaitu adanya rohan dan murtahin atau pemberi dan penerima harus yang balik sudah cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dengan ketentuan syarat Islam. Selanjutnya mekanisme operasional gadai syariah atau rohan. Mekanisme operasional gadai syariah dapat dilakukan dengan menggunakan 6 akad. Keenam akad tersebut tergantung pada tujuan pemanfaatan marhum bih. Keenam akad tersebut adalah akad sosial atau kebijakan, qadrul hasan. Yang kedua ada akad ijarah atau akad bagi hasil atau profit loss sharing. Dan yang ketiga ada akad rohan. Yang keempat ada akad mudarabah. Yang kelima ada akad bai muqayyadah. Dan yang terakhir ada akad musyarakah. Ada pula keuntungan dari jual beli rohan, yaitu yang pertama, memiliki kredit tanpa anggunan. Dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan, jual beli rohan memberikan kemudahan pembiayaan kredit. Yang kedua, mendapatkan bunga lebih rendah. Dalam beberapa kasus, bunga yang dibayarkan dalam jual beli rohan lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, tidak adanya biaya tambahan. Dibandingkan dengan kredit dan lembaga keuangan, jual beli rohan tidak memerlukan biaya tambahan, seperti biaya administrasi. Adapun jual beli rohan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, persiapan pernikahan. Jual beli rohan bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk persiapan pernikahan, misalnya membeli cincin kawin. Yang kedua, pembayaran hutang. Anda bisa menjual barang yang merupakan jaminan sebagai cara pembayar hutang. Dan yang ketiga, peluang investasi. Berinvestasi pada jual beli rohan juga bisa menjadi pilihan bagi yang mencari return yang aman dan terjamin. Berakhirnya hak gadai syariah, yaitu yang pertama, hutang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi. Yang kedua, marhum keluar dari kekuasaan murtahin. Yang ketiga, para pelaksana tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan yang terakhir, marhum tetap dibayarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan piutang. Selanjutnya yaitu materi wadiah. Secara bahasa, wadiah adalah ma wudi'a inda khairi maliki liyafadahu, sesuatu yang ditetapkan bukan pada pemiliknya untuk dijaga. Menurut ulama Hanafiyah, wadiah ialah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui syarat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'ah, dan Hanabilah, wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Adapun rukun dan syarat wadiah. Rukun wadiah ada ijab dan qabul. Harta yang bisa dititipkan hanya barang yang bisa disimpan. Harta yang dititipkan harus halal, dan barang yang dititipkan barang yang bernilai. Sedangkan syarat wadiah, orang yang dititipkan dan orang yang menitipkan harus sama-sama berakal, serta harta yang dititipkan harus diberikan secara fisik. Ada dua jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad al-amanah. Titipan yang bersifat amanah belaka, imbalannya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua, wadiah yad al-domanah, yaitu akad titipkan di mana pihak yang dititipi harus menanggung resiko kerugian. Konsep ini yang dikembangkan perbankan syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan wadiah untuk tujuan current account atau giro dan saving account atau tabungan berjangka. Ada pula hukum menerima barang wadiah. Ada hukum haram, karena yang akan dititipkan yakni dirinya akan berkhianat. Yang kedua ada makruh. Kenapa? Karena orang yang akan dititipi memiliki kekhawatiran akan berkhianat atau was-was.
Sedangkan hukum mubah bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuan dan takut berkhianat, lalu dia memberitahu ke orang yang menitipkan hal tersebut, akan tetapi orang yang menitipkan tetap merasa yakin dan percaya bahwa orang tersebut layak dititipi, maka hukumnya boleh. Sedangkan hukumnya sunnah, yaitu apabila orang yang dititipi yakin dirinya amanah dan layak untuk dititipi. Ada pula hukum wajib, yaitu jika tidak ada orang yang jujur dan layak selain dirinya. 3 prinsip dasar wadiah. Yang pertama sebagai prinsip penyimpanan, yang kedua sebagai prinsip pengelolaan, dan yang ketiga sebagai prinsip jujur dan amanah. Prinsip penyimpanan adalah melibatkan pengamanan harta milik orang lain dengan baik dan menjaga kerahasiaan. Sedangkan prinsip pengelolaan, penyimpanan bertanggung jawab mengelola harta simpanan dengan tidak melanggar syariat Islam. Dan prinsip jujur dan amanah, wadiah mengharuskan penyimpan untuk berlaku jujur, amanah, dan tidak menyalahgunakan harta simpanan. Ada pula contoh penerapan wadiah. Yang pertama, penyimpanan emas. Contoh penerapan wadiah adalah penyimpanan emas pada lembaga perbankan syariah sebagai bentuk wadiah simpanan. Jualah ialah memberikan upah atau imbalan yang diketahui atas pekerjaan yang tertentu tanpa melihat siapa yang melakukan pekerjaan itu. Hukum jualah itu boleh berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ada pula rukun dan syarat jualah. Rukun jualah itu ada jail, majualah, ju'ul, dan sikah. Sedangkan syarat jualah itu ada al-aqadani, dua pihak yang berangkat, yaitu al-jail, yaitu orang yang mengadakan jualah atau meminta amal, dan yang kedua ada al-ma'il, yaitu orang yang mengikuti jualah atau melakukan pekerjaan. Selanjutnya, syarat amil itu boleh muayyan atau sudah tentu orangnya, dan boleh juga mubah, tidak tertentu orangnya. Dasar hukum jualah menurut Al-Quran, penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan untuk menjamin terhadapnya. Sedangkan menurut hadis, tahukah kamu sekalian bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian. Hadis riwayat jamaah mayoritas ahli hadis kecuali An-Nisa'i. Ada pula fungsi dan tujuan jualah. Yang pertama, menjaga hubungan baik, yaitu memberikan jualah pada orang lain dapat menjadi cara yang baik dan efektif untuk menjaga hubungan antara individu atau kelompok. Yang kedua ada meningkatkan kinerja. Jualah dapat menjadi faktor pendorong bagi individu atau kelompok untuk menjadi lebih produktif dan berkinerja tinggi. Sedangkan yang ketiga yaitu menunjukkan penghargaan. Menggunakan jualah sebagai cara untuk mengungkapkan penghargaan dapat meningkatkan motivasi orang yang menerimanya. Contoh-contoh jualah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, pekerjaan rumah tangga. Memberikan jualah berupa uang saku atau hadiah bisa menjadi motivasi untuk anggota keluarga dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, dalam dunia bisnis. Jualah dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berkinerja tinggi dan terbukti berkontribusi besar dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga, dalam kesehatan dan kebugaran. Memberikan jualah berupa olahraga gratis atau hadiah mendorong orang untuk lebih rajin dan konsisten dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Sedangkan yang terakhir, dalam masyarakat, jualah bisa diberikan untuk mendorong kegiatan sosial seperti bantuan kemanusiaan dan membantu orang lain yang kurang beruntung. Selanjutnya ada pula prinsip-prinsip utama jualah, yaitu yang pertama, kekhalifahan. Jualah dapat menjadi alat yang membantu mengelola bumi dan sumber daya yang ada di dalamnya. Yang kedua, adil dan proporsional. Jualah harus berlaku adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesulitan dan kerumitan tugas yang dihadapi. Yang ketiga, kepastian harga. Harus ada kesepakatan tentang harga jualah yang disepakati sebelum tugas atau pekerjaan dilakukan. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.